Shalom. Shalom. Salam PPGT. Salam PPGT. Ya, baik, terima kasih. Selamat datang dalam perayaan Natal PPGT Jemaat KPP. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada malam hari ini bersama-sama, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat door prize, yang kelima pemberian hadiah Natal, yang keenam tukar kado, dan yang terakhir penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang mengambil bagian dipersilahkan. Shalom. Selamat malam. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, sukacita Natal terasa di setiap tempat, dari daerah terpencil hingga kota, bahkan sampai ke seluruh dunia. Masa sulit telah kita lalui. Hingga kini kita berada di dalam masa raya Natal, merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Suatu kebahagiaan jika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga Allah, menikmati kebersamaan dalam sukacita dan damai dari Tuhan. Semua merindukan cinta kasih Kristus yang menuntun kita ke jalan yang dikehendakinya. Karena itu, mari dengan penuh sukacita kita menyambut kelahirannya dalam hidup kita. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan Sang Putra Natal. Kita menyembah Tuhan sebab namanya kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
cita pada malam hari ini, kita rayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Dia memberikan kita keselamatan dan menebus dosa kita. Mari kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah Natal malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat lagu pujian Kau yang Terindah. Kau yang terindah di dalam hidup
Kita akan masuk dalam pembacaan nubuat. Maju-maju. Kita akan mendengarkan nubuat dan penggenapan dari kelahiran Yesus Kristus. Silakan. Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 7 ayatnya ke-14. Firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Mika 5 pasal 1, firman Tuhan, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Injil Matius 1 ayatnya 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan untuk merespon nubuatan dan penggenapan yang telah sama-sama kita dengarkan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Saudara-saudara, dalam Natal kita malam ini kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita. Tuhan,
dalam perayaan Natal saat ini Engkau berkenan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Kami sadar bahwa kami berdosa kepadamu dan bersalah kepada sesama kami. Demikianlah diri kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami, ya Allah. Terkadang kita membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan Tuhan. Kita melukai orang-orang dengan perkataan kita, bahkan perbuatan kita. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Iri hati dan prasangka buruk selalu ada dalam hati kita. Namun sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Jauh ke dalam tubur laut, Ia telah melemparkan dosa kita, dan Ia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Kita nyanyikan lagu kidung pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yohanes 3 ayat 16. Kita ucapkan bersama Yohanes 3 ayat 16.
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia Amin. Ya, ini adalah nats yang harusnya kita hafal sebagai pemuda-pemudi gereja atau orang Kristen. Tuhan akan selalu menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya, akan merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Kita ada saat ini itu semua karena kasih Tuhan, dan kita hidup hari ini itu semua karena berkat kemurahan-Nya, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan Terima kasih. Oke. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta selaku pelayan firman. Kemudian yang kedua dinyalakan oleh Ketua PPGT. Yang ketiga dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal PPGT. Yang keempat Ketua PWGT atau yang mewakili. Yang kelima Ketua PKBGT. Yang keenam Ketua SMGT atau yang mewakili. Sambil penyalaan lilin, kita akan menyanyikan lagu Oh Holy Night. Holy night, the star brightly shining, it is the night
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendasari Natal kita dengan firman Tuhan sebagai berita Natal kepada kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Inilah Tuhan, kami sebagai pemuda-pemudi gerejamu, bersama-sama kami merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kami yang telah datang ke dalam dunia membawa terang bagi kami. Mendasari Natal kami malam ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan berita Natal melalui firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Allah Rohul Kudus, tolong kami, berikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu betul-betul menjadi berita Natal bagi kami yang membawa sukacita dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi gereja-Mu. Bahkan kami semua yang boleh hadir malam ini, pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, bahwa dengan kuasa Tuhan juga hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 menjadi pembacaan kita dalam ibadah Natal PPGT pada malam hari ini. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin firman Tuhan. Jadi yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memelihara, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Shalom. Tema kita pada malam ini adalah tema yang menjadi perenungan dalam bacaan
Dies Natalis dari PPGT. Dies Natalis PPGT. Lukas 7 ayat 11 sampai 17, eto mangura milikko. Wah, ini. Eto mangura milikko. Kalau tahun ini selain pengurus anggota PPGT yang menjawab, ini ulang tahun keberapa PPGT tahun ini? 60. Sudah cocok itu Ibu Ketua? Ah, ya. Ketua PPGT katakan sudah cocok ya. 60 tahun. 60 tahun merupakan umur yang cukup matang dalam sebuah organisasi. Namun saya kira bukan ulang tahun yang kita akan bicarakan di sini. Tetapi kita akan mengangkat tema ini sesuai dengan bahan yang ada, eto mangura milikko. Ya, kita bersyukur malam ini saudara-saudara boleh merayakan Natal. Tinggal 1 hari ya, kurang lebih 1 hari kita masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Kita akan menikmati sukacita tahun baru. Nah, Natal PPGT juga ini adalah Natal terakhir di tahun ini yang kita laksanakan di jemaat KPP. Jadi sudah beberapa kali Natal kita telah ikuti di dalam jemaat kita maupun di luar jemaat kita. Sudah banyak Natal kita lalui. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita yang diangkat pada saat ini, eto mangura milikko. Ini mengingatkan kita dengan tema Natal PWGT dan PKB. Kalau tema Natal PWGT apa? Ya? Apa? Bangunlah. Ya, PWGT yang jawab. Kalau PKB? Apa tema Natal PKB kita? Apa Pak Ketua PKB? Ya, bangunlah PKB. Ya, sama ya. Bangunlah PKB. Ya, nasanga de bahasa to rongkong seko nako tedek ko PKB. Nah, itu bangunlah. Dan saya kira ini bukan secara kebetulan juga diangkat untuk mengatakan kepada orang muda, eto mangura milikko. Eto mangura milikko. Tentu menjadi perenungan kita bersama mengapa tahun ini sepertinya baik tema yang ada di PKB, PWGT maupun PPGT berbicara tentang bangun atau milik. Ya, kalau sekolah minggu apa temanya ini? Temanya sekolah minggu tahun ini apa? Ya, ikut jalan Tuhan. Oh ya, ya, berarti mengikuti tema nasional. Ya, jadi bukan secara kebetulan mengatakan eto mangura, PKB, kamu PWGT, bangunlah, bangkitlah. Eto mangura milikko, bukan secara kebetulan mau dikatakan kepada kita. Tentu firman Tuhan ini, tema ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita perlu melihat dan mengevaluasi kehidupan kita bersama. Jangan sampai kita terlena, tertidur, lalu kemudian kita bisa menuju pada kehancuran atau kebinasaan. Jadi itu mangura milikku. Nah, saudara-saudara, kita melihat sedikit mengenai pembacaan kita tadi, kisah seorang janda yang kehilangan anaknya laki-laki. Seorang pemuda meninggal dan dikatakan anak ini adalah anak satu-satunya. Dapatlah kita membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang janda, yang sudah tidak punya suami, punya anak satu, sebagai pemuda dalam rumah tangganya mati
Tentu ibu ini mengharapkan anak ini menjadi harapan keluarga, harapan masa depan dalam hidupnya. Anak satu-satunya ini merupakan kebanggaan dan tentu sangat dicintai oleh ibunya. Tetapi kemudian dikatakan anak ini mati. Kita tidak diberikan alasan mengapa mati, apakah sakit dan sebagainya. Tetapi itu yang terjadi, bahwa mati. Sehingga tentu sangat menyedihkan, tentu sangat berduka cita. Banyak orang yang prihatin. Dalam bacaan kita dikatakan banyak orang yang mengikuti perempuan itu, janda itu, untuk memakamkan anaknya. Lalu kita bersyukur bahwa ternyata dalam peristiwa duka itu, dalam peristiwa kesedihan ibu itu, dikatakan Yesus kemudian akan menuju pada kota itu, kota Nain namanya, Nain. Dan berjumpa di gerbang untuk masuk di kota itu. Lalu dikatakan tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya melihat kesedihan seorang ibu itu kehilangan anaknya yang begitu dicintai dan begitu diharapkan menjadi masa depan keluarganya. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Yesus mengatakan jangan menangis, dakmu tumangi, jangan menangis. Lalu Yesus kemudian mendekati dan mengatakan, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lalu dikatakan bahwa seketika itu juga anak muda itu bangun. Lalu kemudian Tuhan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Apa yang mau dikatakan di sini pertama, saudara-saudara, bahwa kuasa yang sangat ditakuti manusia hari ini, bahkan sepanjang zaman, adalah soal kematian. Kita jujur, siapa dalam ruangan ini yang tidak takut mati? Angkat tangan. Yang tidak takut mati silakan angkat tangan. Saya kira kita semua takut mati. Saya pun pendeta takut mati. Ya. Kita mau hidup lebih lama di dunia ini. Saya kira kalau dikatakan tidak ada orang takut mati, hanya kadarnya yang membedakan. Ada yang sangat takut sekali, ada yang sedang-sedang saja. Tetapi pada dasarnya manusia takut mati. Dan mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang ditakuti manusia tentang kematian itu, kuasa kematian yang ditakuti manusia tidak melebihi kuasa dari Yesus itu sendiri. Amin. Kuasa kematian tidak melebihi kuasa Yesus. Yesus berkuasa atas kematian. Terbukti ia membangkitkan pemuda ini sehingga ia hidup kembali. Dan untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Supaya dengan demikian kita manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Kematian itulah yang ditanggungkan Kristus, yang diberikan Kristus kepada kita tentang kehidupan di balik kematian. Dan inilah yang kita syukuri dalam Natal malam ini, bahwa Yesus datang ke dalam dunia mengalahkan kematian. Jadi ini yang mau dikatakan, ini akar dari dosa, ini upah dari dosa. Inilah yang paling ditakutkan manusia tentang kematian itu. Tetapi kuasa Kristus mengalahkan kuasa kematian. Ia telah mati, Yesus telah mati, tetapi dikatakan ia bangkit dan memenangkan kehidupan bagi kita. Jadi itu yang pertama, Natal mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan melebihi dari kuasa maut. Kuasa Yesus itu melebihi daripada kuasa kematian. Sehingga walaupun kita takut mati, tetapi kita memang harus mati, tetapi di balik kematian ada kehidupan. Amin. Yesus menjanjikan itu bagi kita. Lalu menjadi perenungan bagi kita tentang apa yang dikatakan Yesus kepada pemuda ini, mengatakan, hai anak muda, hai anak muda, bangunlah, bangkitlah. Apa yang mau dikatakan?
kepada kita pada hari ini, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dalam hal apa yang mematikan kita hari ini, yang dapat mematikan kehidupan kita, atau dapat membinasakan atau menghancurkan kehidupan pemuda-pemudi gereja pada hari ini? Kira-kira apa dalam konteks kita KPP di sini? Ya, ketua PPGT barangkali. Disilakan ketua PPGT, kira-kira apa yang dapat menghancurkan, apa yang dapat membinasakan, apa yang membuat ya kehidupan pemuda menjadi ancaman sehingga dia harus bangun atau bangkit hari ini. Kalau dia tidak bangkit, akan menghancurkan kehidupannya hari ini. Ya, karena PKB sudah disampaikan. Kalau PPGT, dari segi PPGT apa kira-kira hari ini? Pergaulan. Ya, itu juga salah satu ya. Salah satu hal yang dapat menghancurkan kehidupan pemuda-pemudi hari ini adalah soal pergaulan. Ya, apalagi kira-kira? Ya. Apalagi kira-kira? Kalau kita melihat kehidupan masa kini untuk jemaat KPP, apa yang dapat menghancurkan, apa yang dapat membuat kita tertidur lalu mengarah pada kehancuran kalau kita tidak bangkit hari ini? Apalagi satu? Hah? Ya, gadget atau HP. Ya, HP juga ya, betul itu. Itu juga yang dapat kalau kita tidak menyadari bagaimana menggunakan HP itu dengan baik, bisa menghancurkan mata, bisa juga menghancurkan masa depan. Orang malas, orang kemudian tidak mau bekerja, tidak mau belajar. Tetapi dalam perenungan PPGT ditampilkan ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadi perenungan di sini, menjadi perenungan kita. Mengapa pemuda harus bangkit? Itu mengura miliko memberikan perenungan kepada kita. Pertama, Tomangura itu adalah tulang punggung dan harapan keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara. Jadi Tomangura sebagai tulang punggung keluarga. Maka dengan demikian kesadaran ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa di pundak seorang pemuda ada tanggung jawab yang besar. Saudara akan menjadi harapan, kebanggaan orang tua, ayah dan ibu. Sadar atau tidak sadar kita menjadi harapan besar dari keluarga kita, dari ayah dan ibu. Jadi jangan main-main kalau sekolah. Ya. Cari uang nanti kalau sudah selesai. Jangan hari ini, banyak juga sekarang ini. Ya, mungkin karena sudah merokok jadi lebih banyak itu pergi cari uang dibanding ke sekolah. Lalu kemudian itu terus dilakukan, apa yang dapat diisi, walaupun mungkin tamat SMK, tamat SMA atau tamat kuliah, tetapi otak kosong, pengetahuan tidak ada. Lalu untuk apa itu? Sadarlah bahwa di dalam pundak kita, dalam diri kita menjadi harapan keluarga. Sehingga dengan demikian mau mengatakan kepada kita, angkatlah derajat orang tuamu dengan pendidikan, dengan dirimu yang membanggakan. Jangan sebaliknya, karena hidupmu, caramu hidup dan sebagainya, perlakuanmu, orang tuamu dipermalukan. Ada toh seperti itu. Tetapi angkatlah derajat orang tuamu dengan belajar dengan benar. Angkatlah orang tuamu dari kemiskinan, dari statusnya yang dilihat orang sepele, dari orang tuamu yang hidup sederhana, tidak dihargai orang. Jadilah anak yang membuat orang tuamu dihargai, dihormati melalui perlakuan, melalui keberhasilanmu dalam kehidupanmu. Ya. Jadi sadarlah dengan hal ini. Jangan orang tuamu sudah miskin, miskin pula kau.
Karena apa? Tidak dijalani pendidikan dengan baik, tidak belajar dengan baik, disia-siakan hanya merokok, minum dan sebagainya. Itu akan membuat masa depan hancur. Maka bangunlah, bangkitlah. Ini tema ini memberikan kepada kita penegasan, kesadaran kepada kita bahwa kita ini adalah tulang punggung keluarga kita, kebanggaan keluarga, harapan gereja, harapan bangsa dan negara kita. Jadi sadarlah dengan hal ini. Banyak orang tua ya, ayah dan ibunya dihina orang karena kemiskinan, tidak punya apa-apa, dianggap orang sepele, tidak dihargai dalam masyarakat. Tetapi karena anaknya dia dihormati oleh orang lain. Karena anaknya berhasil, tidak ada yang bisa lagi merendahkannya, menghina orang tuanya, karena anaknya sudah berhasil. Jadi melalui kita lah, angkatlah masa depan, angkatlah derajat orang tua kita. Maka pertama mau mengatakan tulang punggungmu, tulang punggung keluarga, harapan besar keluarga ada padamu sebagai pemuda-pemudi gereja. Sadarlah akan hal itu, bangkitlah. Ya, ini yang mau dikatakan. Yang kedua, tantangan, ya ini perenungan ya. Mengapa harus bangun? Kedua, tantangan semakin kompleks hari ini. Saya ketika membaca lowongan kerja ya, saya jujur mengatakan, kalau saya membaca lowongan kerja hari ini, saya pikir-pikir diri saya, kemungkinan saya tidak bisa masuk di kerjaan itu. Bahkan kalau saya mau melihat persaingan masuk proponen hari ini menjadi pendeta gereja Toraja, saya ragu bisa masuk di situ kalau dalam masa sekarang hari ini. Karena persaingan luar biasa, kemajuan luar biasa, tanpa diimbangi dengan keahlian, dengan ilmu, dengan kepandaian tidak bisa. Kalau saya mau melihat daftar-daftar kerja, ya pasti memimpin, pasti berbahasa Inggris, punya skill. Kalau pengalaman ya bisa saja diambil tempat lain. Tetapi itu mengatakan bahwa standar hari ini untuk hidup mapan jauh lebih tinggi daripada kami pada masa itu. Jadi jangan main-main hari ini. Saya selalu katakan saudara-saudara bahwa bisa saja kamu hidup tanpa pendidikan, tetapi hidup di telunjuk orang. Bukan main anak KPP disuruh angkat batu sana angkat sini. Kerja keras upah sedikit. Saya kira ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Bahwa mengapa harus milik? Mengapa harus bangun bangkit hari ini? Tantangan semakin kompleks hari ini, jangan main-main. Pengetahuan semakin berkembang, ilmu dan teknologi semakin berkembang maju begitu rupa. Tidak ada kesempatan bagimu untuk main-main kalau engkau mau menjadi orang yang membanggakan ayah dan ibumu. Standar luar biasa hari ini. Ya, saya selalu katakan kalau saya membaca lowongan kerja sudah di red garis merah. Karena saya tidak bisa bersaing untuk hari ini kalau standar itu mau diberlakukan pada masa kami. Ya, untunglah bahwa pada masa kami itu standar itu masih bisa dicapai dalam zaman itu, tetapi zaman ini luar biasa. Persaingan standar itu sudah sangat tinggi bagi kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tantangan semakin kompleks. Jadi saya kira ini yang pertama, bahwa dalam dunia kerja hari ini membutuhkan skill, kepintaran, keahlian. Kalau saudara tidak punya kepintaran, keahlian dalam bidang-bidang tertentu, saudara tertinggal. Tantangan semakin kompleks hari ini. Yang lain, tantangan apa lagi hari ini? Ya, yang dikatakan oleh Ibu Ketua PPGT tadi, pergaulan semakin terbuka hari ini. Tantangan juga itu bagi kita. Tetapi juga sekaligus peluang untuk mengenal orang. Ya, saya mendengar cerita pergaulan hari ini. Kami orang tua tenang-tenang di ruang tengah atau di rumah anak kami ada di kamar. Tetapi di kamar juga mereka bisa melakukan hal yang bisa kami tidak tahu. Ya. Pergaulan. Siapa tahu kami sudah tidur, kamu sudah baku chat, kalau tidur bapakku nanti, mamaku nanti,
jam sekian gerbang dan pintu terbuka. Ya. Jadi itu pergaulan hari ini. Jadi tidak lagi bisa dibatasi hari ini atau nepisan di koko, di tiro, di temepia dan sebagainya. Walaupun dia sangka kita tidur, tetapi bisa saja dia tidak ada dalam kamar pada jam-jam tertentu. Karena HP itu dapat menghubungkan orang di mana saja, kapan dan di mana saja. Jadi saya kira itu juga tantangan bagi pemuda-pemudi hari ini soal pergaulan yang semakin terbuka sebagai pemuda-pemudi gereja, sehingga itu juga dapat menghancurkan masa depanmu kalau itu terjadi. Karena bagaimana mau sekolah lagi kalau anak sudah ada? Toh, adakah yang bisa lagi seperti umbapilan nurus anak kamu, umbapilan nurus surah, umbapi dan sebagainya? Saya kira tidak bisa lagi fokus untuk hal-hal demikian. Ya, seks bebas ya. Kenakalan-kenakalan remaja, kekerasan-kekerasan itu semua tantangan HP. Ya dikatakan tadi, tantangan semakin kompleks. HP ini juga bisa menyesatkan kamu kalau tidak dipakai dengan baik, tidak digunakan dengan baik, bisa merusak pikiranmu, otakmu. Apalagi kalau game-game itu membentuki karakter kita, bagaimana karakter kita keras, tidak mau mendengarkan didikan dan sebagainya. Karena itu perlu itu dilihat sebagai sebuah bahwa tantangan hari ini semakin kompleks bagimu. Waktu kami itu tidak ada itu. Apa mau dimainin, HP saja belum ada. Jadi tantangannya memang sangat nihil, rendah. Hari ini tantangan semakin kompleks. Saudara, hati-hati. Maka dikatakan oleh firman Tuhan malam ini, eto mangura milikko, karena tantangan semakin kompleks hari ini. Yang terakhir, ya, ini soal yang dikatakan dalam buku panduan itu adalah soal krisis iman. Itu juga menjadi tantangan bagi kita hari ini. Krisis iman, yakni membuat pemuda oleh karena teknologi dan kemajuan begitu menawarkan kemudahan-kemudahan kepada kita, sehingga banyak orang yang mengandalkan dirinya, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Ya, karena teknologi hari ini bukan lagi orang mau mencari Tuhan, tetapi mencari kemudahan melalui ya teknologi yang sangat berkembang, sehingga orang terbuka peluang untuk mengandalkan diri kita dibanding Tuhan. Ya. Saya kira kemapanan itu adalah kemiskinan dan keberhasilan. Mana lebih menggoda orang untuk meninggalkan Tuhan, kemiskinan atau keberhasilan? Yang banyak itu keberhasilan. Kemiskinan itu kadang membuat orang justru semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau orang semua serba ada, serba murah, serba ini dan sebagainya, kadang-kadang orang meninggalkan dan mengandalkan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Ya, saya kira ini juga krisis iman ini. Ya, karena teknologi, karena HP, banyak pemuda-pemudi yang tidak lagi ke gereja. Karena HP, game setiap malam dan sebagainya, lupa berdoa. Kalau kita mau jujur malam ini, adakah pemuda yang rajin berdoa? Kalau siapa pemuda-pemudi gereja hari ini yang datang berdoa kalau tidur dan berdoa kalau bangun pagi, angkat tangan dulu. Ini tidur dan bangun pagi secara teratur, adakah? Wah, luar biasa kamu ini. Tonga mutunakua brosur kita bahwa krisis iman terjadi. Siapa yang berdoa di sini kalau makan pagi, siang, malam? Siapa berdoa? Angkat tangan. Ya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemuda bukan orang tua. Ya. Ya. Ya, lebih banyak ya. Ini secara teratur, bukan sekali-sekali kalau diingat Pak kita berdoa. Berarti lebih banyak yang tidak berdoa. Jadi contohlah ini mengatakan kepada kita bahwa krisis iman itu mengintai pemuda-pemudi masa kini. Luar biasa itu kalau masa makan saja tidak berdoa. Ya, makan saja tidak berdoa. Dan saya kira ini adalah
betul mau mengatakan kepada kita bahwa krisis iman itu ada bagi pemuda-pemudi gereja, sehingga begitu gampangnya diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ketemu dengan orang lain, orang Islam, itu Yesus bukan Tuhan, dia itu manusia biasa, hanya disembah saja. Begini-begini buktinya. Oh yole, karena apa? Pindahlah kau ke agama itu. Karena apa? Mengapa demikian? Karena akarnya tidak bertumbuh dengan benar, dengan baik dalam gereja. Tidak punya dasar iman, tidak pernah berdoa, membaca firman Tuhan. Angkat tangan siapa di sini yang sudah pernah, pemuda ya, pemuda yang sudah pernah membaca habis Alkitab satu kali? Satu. Ya. Pemuda, ya. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Dari mana? Kayaknya bukan pemuda KPP. Bukan toh? Dari mana ini? Wah, luar biasa. Tapi pemuda KPP enggak ada. Ada? Siapa? Coba angkat tangan. Wah, ini Deskri. Ya, luar biasa ini saya rasa ya. Wah, dari sekian banyak hanya 1% saja. Wah. Jadi memang ini perlu bagi kita, rutinlah membaca Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga puluhan kali gagal membaca ini sampai habis. Puluhan kali saya gagal. Saya mulai dari kitab Kejadian, tetapi kalau imamat bilangan ulangan di situ pasti berhenti. Iya, tapi tekniknya ternyata diberikan oleh Pak Harefa itu motivator, mengatakan begini, dimulai dari perjanjian baru dulu. Karena kalau kita sudah terbiasa membaca setiap malam, lalu kemudian habis perjanjian baru kita baca, barulah ke perjanjian lama. Karena dengan demikian mengajak kepada kita secara rutin membaca firman setiap malam. Ya. Dan saya kira ini saudara-saudara menjadi tantangan bagi kita hari ini. Jadi begitu tekniknya bagi Bapak Ibu yang berapa kali gagal membaca firman Tuhan sampai habis. Kalau dalam istilah Islam dikatakan katam. Toh? Ya, katam. Jadi benarlah apa yang dikatakan di sini tentang krisis iman pemuda menurut penilaian oleh pengurus PPGT Pusat bagi kita. Hari ini krisis iman itu terjadi. Begitu gampangnya meninggalkan imannya. Dan ini saya selalu katakan saudara-saudara, secantik apapun dia, segagah apapun dia, kalau dia tidak punya Kristus, dia bukan laki-laki yang gagah dan perempuan yang cantik bagi saya. Amin. Jangan kemudian ke sana kemari, lihat dia oh gagah sekali, apa nasangan atau mangura ke apa, kalau dia lihat oh begitu sangat dirindukan, apa klepek-klepek apa itu? Apa itu? Ya, apa tuh kenanu sisiman gumembak babak. Ya. Ya. Seperti apa ya gitu. Toh? Lihat dulu apakah dia punya Kristus atau tidak. Kalau tidak punya Kristus, dia paling jelek bagi saya. Mengapa demikian? Karena kalau saya ikuti dia, saya menuju pada kehancuran. Kalau saya mengikuti dia, beristrikan dia walaupun kaya, cantik dan sebagainya, tetapi dia akan menjerumuskan saya pada maut dan kebinasaan karena dia tidak punya Kristus. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita renungkan malam ini dalam perenungan Natal kita. Maka perlu bagi kita sebagai pemuda, itu mangura, bangkitlah. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Ya, kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita sebagai pemuda-pemudi gereja malam ini dalam perayaan Natal kita. Hai anak muda, bangkitlah. Eto mangura milikku. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan nats persembahan kita dari Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di depan tersedia kotak ulang tahun, dapat diisi berdasarkan bulan kelahiran kita. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian dari PKJ 72, Siapa Gerangan Sang Raja. Siapa gerangan Sang Raja yang terlahir, ikut petunjuk para malaikat, tekaslah cari sang bayi di balungan, dibungkus lempi, mari melihat, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi, sekarang lahir surga bernyanyi, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kurus, engkaulah Raja damai, benci kau ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia, nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah Natal yang kami lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan sebagai berita Natal bagi kami semua. Kiranya firman-Mu ini
menjadi bagian kehidupan kami bersama, mengingatkan kami to mangura milikko, menyadarkan kami untuk bangkit dari keterpurukan, membaharui kehidupan kami dengan benar, dengan baik. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi gereja-Mu. Malam ini Tuhan kami berdoa dalam doa syafaat kami, mendoakan persekutuan pemuda gereja Toraja Jemaat KPP, memberkati pengurus pemuda gereja-Mu di tempat ini, memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dalam mengangkat tugas pelayanan, dan memberkati segenap pemuda-pemudi gereja-Mu dalam jemaat kami, bahkan semua yang hadir pada malam hari ini, dalam menata masa depan di dalam pendidikan. Karuniakan hikmat, keseriusan dan kesungguhan bagi mereka, kesetiaan di dalam belajar, sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikannya, bahkan boleh kuliah dan boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan cita-cita mereka. Kami percaya Tuhan terus merancangkan masa depan yang indah bagi setiap pemuda-pemudi gereja-Mu, sehingga mereka boleh menikmati masa depan yang baik, yang cerah di dalam Tuhan. Diberkati pengurus PBGT klasis maupun di sinode di pusat, kiranya mereka dapat mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Malam ini Tuhan, kami semua mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur juga melalui pundi, melalui kotak ulang tahun. Tuhan kiranya berkenan atas semua persembahan kami malam ini. Bapa terkasih, kurang lebih 1 hari lagi kami akan menikmati tahun baru. Tuhan kiranya memberkati setiap pemuda-pemudi gereja-Mu, bahkan kami semua sebagai orang tua dapat menikmati tahun baru itu, dapat masuk di dalamnya, dan kami percaya oleh kasih dan berkat-Mu terus memelihara kami sepanjang tahun itu. Kami berdoa Tuhan bagi pemuda-pemudi gereja-Mu dalam kelemahan tubuh. Tuhan akan memberkati tubuhnya yang sakit. Secara khusus kami berdoa bagi saudara kami, pemuda-pemudi gereja-Mu Katrin, yang mengalami musibah kecelakaan tadi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati perawatannya saat ini di puskesmas, memberkati tubuhnya yang sakit, memberkati setiap perawatan yang diberikan kepadanya, agar saudara kekasih kami Katrin ini akan kembali sehat pulih dari musibah kecelakaan itu. Tuhan Bapa terkasih dalam kerajaan sorga, diberkati setiap pemuda-pemudi gereja-Mu yang boleh pulang kampung ke kampung halaman KPP dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun diberkati juga teman-teman kami pemuda-pemudi gereja-Mu yang tidak sempat hadir dalam bernatal malam ini karena pekerjaan, karena pendidikan, atau karena sebab-sebab lain. Biarlah kami terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama malam ini merayakan Natal, namun kasih-Mu dan penyertaan-Mu terus memelihara setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, pemuda-pemudi gereja-Mu dalam kehidupan mereka di rantau orang. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami. Ini syukur kami malam ini, sukacita kami, doa kami, syafaat kami kepadamu Tuhan. Dengarkan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Acara hutnya sebentar ya, hutnya sebentar. Acara hutnya sebentar.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada puji-pujian atau pujian dari PPGT, dipersilakan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk puji-pujian dari PPGT. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius 12 ayat 2. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Sebab Natal tidak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Natal akan hadir di hati kita. Hanya bersama Yesus kita merasakan indahnya Natal di hatiku. Kita nyanyikan pujian Indah Natal di Hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah, berjalanlah pada jalan yang dikehendaki Tuhan bagimu. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat-Nya. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaikan Tuhan dan kasih setia-Nya tak pernah berkesudahan, selalu baru dan tak pernah berakhir di hidup kita. Tuhan Yesus baik, sungguh baik.
kita nyanyikan sebagai ungkapan syukur kita dalam melewati ibadah yang telah kita sama-sama lewati. Kita nyanyikan kidung pujian Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Selamat Natal buat Feliz kita semua. Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año. Kita boleh mengucapkan selamat Natal buat samping kanan kiri kita sambil bersalam-salaman. Kita boleh mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua.